Penthouse Season 3, Episode 12 Rekap. Episode 12 dimulai dengan kematian Chon So Jin yang terkena lampu gantung, sementara Ha Yun Chul dan Berona terjatuh ke tangga. Beruntung Kang Mari segera datang dan menelpon rumah sakit setelah melihat Ha Yun Chul dan Berona tak sadarkan diri. Di sisi lain, Sokyung memberi keterangan pada pihak kepolisian dan berkata jika dia tidak memiliki siapapun. Tak lama Sim Suryon dan Sok Hun datang menjemput Sokyung. Namun Sokyung tetap tidak mengakui Sim Suryon dan Sok Hun sebagai keluarganya. Ternyata Sokyung dituduh sebagai komplotan Jo dan Tae untuk kabur ke Jepang. Sokyung mengatakan jika dia melakukan hal itu sendirian dan terus berbohong pada polisi. Setelah itu Sim Suryon kemudian memberitahu polisi jika Jo dan Tae ada di rumah sakit jiwa di Fukuoka, Jepang. Setelah dibebaskan, Sokyung mengatakan jika dia ingin melihat kehancuran Jo dan Tae dengan matanya sendiri. Sokyung juga mengatakan akan bertahan hidup sendiri karena dialah yang memilih Jo dan Tae. Sim Suryon tak lagi membahas tentang itu dan mengajak Sokyung makan bersama. Sim Suryon kemudian mengatakan jika Sokyung adalah anaknya sejak awal dan tak akan berubah apapun yang terjadi. Setelah itu Sokyung menyesali semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Sim Suryon. Tak lama setelah itu, Sok Hun mendapat telepon dari Kang Mari yang mengatakan jika ada kecelakaan di Hera Palace. Mereka kemudian langsung menuju ke rumah sakit, sementara Ha Yun Chul dan Chon So Jin sedang dioperasi. Selanjutnya Sokyung menghentikan langkah Ha Eung Byul dan mengatakan jika Chon So Jin selamat meskipun tertimpa lampu gantung. Sokyung juga mengatakan jika Chon So Jin pasti sedang berpura-pura gila karena jadi buronan dan perusahaannya bangkrut. Setelah itu Ha Eung Byul menghentikan Sim Suryon yang sedang membangunkan Chon So Jin di kamar pasien. Chon So Jin pun akhirnya tersadar setelah Sim Suryon menyiram air ke wajahnya. Namun Ha Eung Byul marah kepada Sim Suryon dan memintanya keluar. Sim Suryon yang masih kesal mengatakan akan menghancurkan Chon So Jin bagaimanapun caranya. Setelah Sim Suryon pergi, Chon So Jin berbicara pada Eung Byul namun Chon So Jin tak mengenali Eung Byul. Tak lama setelah itu para rentenir datang dan masuk ke kamar Chon So Jin menagih hutang. Sementara di depan ruang operasi, Berona menanyakan keadaan Ha Yun Chul pada Sim Suryon. Berona menangis karena merasa bersalah pada Ha Yun Chul yang telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Berona. Kembali ke ruangan Chon So Jin, para rentenir itu kembali marah dan tak mau pergi dari ruangan Chon So Jin. Mereka bahkan memukuli sekretaris Do dan mengatakan jika Chon So Jin dan Ha Eung Byul harus membayar hutang Jo dan Tae hingga mati. Mendengar salah satu preman merayu Ha Eung Byul, Chon So Jin kemudian bangkit dan menggigit telinga preman itu hingga berdarah. Setelah itu mereka semuanya pergi meninggalkan Chon So Jin yang menjadi gila. Selanjutnya Jo dan Tae di rumah sakit jiwa dibawa pergi untuk perawatan psikologis. Namun Jo dan Tae membuat keributan dan menumpahkan sup panas ke wajahnya. Jo dan Tae kemudian dibawa ke ruangannya lagi, namun Jo dan Tae tetap berusaha kabur dengan membius salah satu perawat. Jo dan Tae kemudian melakukan penyamaran sebagai perawat untuk kabur dari rumah sakit jiwa itu. Jo dan Tae akhirnya berhasil kabur sambil berkata jika dia akan membalas dendam pada Logan Lee dan Sim Suryon. Di sisi lain di Hera Palace, Sokyung membawakan obat dan menemui Berona yang sedang dirawat oleh Jenny dan Kang Mari. Jenny mengusir Sokyung dan berkata jika mereka tak butuh permintaan maaf Sokyung. Namun Berona mengatakan jika Sokyung harus meminta maaf hingga Berona memaafkannya. Sokyung kemudian berlutut namun Berona, Jenny dan Kang Mari pergi meninggalkannya. Sementara itu Sim Suryon dan Logan Lee diberitahu oleh dokter jika kerusakan otak Ha Yun Chul sangat parah. Setelah itu, mereka mendapat laporan jika Jo dan Tae telah kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang. Tak lama Sok Hun mendapat telepon dari Jo dan Tae yang meminta tolong untuk membantunya kembali ke Korea. Jo dan Tae juga mengatakan jika dia melihat dengan matanya sendiri jika Chon So Jin yang mendorong Oh Yun Hee dari tebing. Sok Hun kemudian mengatakan pada Jo dan Tae akan membantunya untuk kembali ke Korea. Namun semua itu adalah rencana Sim Suryon dan Logan Lee agar berhasil menangkap Jo dan Tae. Selanjutnya di pelabuhan Busan, Sok Hun telah bersiap menunggu kedatangan Jo dan Tae. Tak lama sebuah kapal datang dan memberikan boks besar pada Sok Hun. Namun ternyata Sok Hun ditipu karena Jo dan Tae tak ada di dalam boks itu. Logan kemudian mengerahkan seluruh orangnya untuk mencari Jo dan Tae.
Sementara itu Jo dan Tae terlihat berenang dan berusaha kabur karena sudah berpikir jika Sok-hun akan mengkhianatinya. Sim Suryon yang tak bisa menemukan Jo dan Tae hingga pagi, akhirnya memutuskan untuk memasang jebakan dan membuat Jo dan Tae menjadi buronan nasional agar tak bisa pergi kemanapun. Semua kejahatan Jo dan Tae diangkat ke media dan menjadi berita nasional. Bahkan Logan Lee bersedia membayar $2 juta untuk orang yang berhasil menemukan Jo dan Tae. Jo dan Tae bahkan tak bisa bepergian dengan tenang karena semua orang mengincarnya. Dalam pelariannya ketika melihat anak kecil yang mengemis, Jo dan Tae kembali teringat masa lalunya. Jo dan Tae juga merupakan seorang pengemis saat masih kecil. Tak hanya itu, Jo dan Tae juga telah menjadi korban perampokan ketika masih kecil saat dia mengemis. Bahkan Jo dan Tae dipukuli oleh orang-orang. Saat melewati sebuah warung, Jo dan Tae kembali hampir tertangkap namun Jo dan Tae dengan gesit berhasil kabur. Karena tak ada tempat untuk pergi, Jo dan Tae kemudian melukai wajahnya sendiri agar tidak dikenali oleh orang-orang. Selanjutnya Berona mengunjungi Hyun Chul yang masih kritis di rumah sakit. Bahkan untuk pertama kalinya, Berona memanggil Hyun Chul dengan sebutan ayah. Di sisi lain, Sang A dan Kyu Jin bertengkar di penjara. Tak lama Kang Mari datang membawa pesan dari Min Hyuk yang mengatakan jika Min Hyuk akan ikut wajib militer. Selain itu Kang Mari juga mengatakan jika Sim Suryon telah membeli apartemen milik Kyu Jin. Setelah itu Sang A dan Kyu Jin kembali bertengkar dan mengatakan akan bercerai. Selanjutnya Chon So Jin kembali menanyakan putrinya kepada Ha Eung Byul dan berbicara seperti orang gila. Dokter menjelaskan kepada penyidik jika Chon So Jin mengalami demensia dan tak bisa melanjutkan penyelidikan. Di sisi lain, Sim Suryon memberitahu Berona jika beberapa sekolah di Amerika telah menerimanya. Namun Berona mengatakan jika dia tidak bisa pergi sebelum Hyun Chul tersadar. Namun Sim Suryon mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan Hye-in akan menjemput Berona di bandara. Selanjutnya Kang Mari melaporkan pada Sim Suryon jika dia berhasil membeli 5 unit di Hera Palace. Namun Kang Mari masih bingung kenapa Sim Suryon melakukan hal itu. Sim Suryon kemudian menjelaskan jika Jo dan Tae terobsesi dengan Hera Palace dan mungkin akan terjadi hal buruk nantinya. Sim Suryon juga mengatakan pada Kang Mari jika dia dan Logan Lee akan segera bertunangan. Berikutnya Sim Suryon dan Logan Lee mengatur strategi agar Jo dan Tae masuk dalam jebakan mereka. Sim Suryon juga mengatakan jika ia telah membeli 90% unit di Hera Palace. Setelah itu Logan Lee mengatakan jika Chon So Jin mengalami demensia dan menunjukkan rekam medisnya. Namun Sim Suryon masih belum percaya dan yakin jika Chon So Jin terkena demensia. Malam harinya Jo dan Tae menemui sekretaris Jo yang sedang merawat ibunya. Karena ada petugas yang menjaga sekretaris Jo, akhirnya Jo dan Tae disembunyikan. Setelah petugas itu pergi, sekretaris Jo kemudian memberikan makanan pada Jo dan Tae. Sekretaris Jo juga mengatakan jika dia akan bergabung dengan Jo dan Tae hingga akhir. Sekretaris Jo juga memberitahu kabar pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon di Hera Palace. Jo dan Tae kemudian meminta sekretaris Jo untuk menyiapkan bom. Selanjutnya pada hari pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon, sekretaris Jo memberikan Jo dan Tae bom dan seragam kebersihan untuk menyamar. Sekretaris Jo juga memberikan kunci penthouse pada Jo dan Tae dan segera pergi. Sekretaris Jo kemudian menelpon polisi dan melaporkan Jo dan Tae, namun tiba-tiba Jo dan Tae memukul kepala sekretaris Jo dan langsung membunuhnya. Selanjutnya di Hera Palace, Jo dan Tae yang telah menyamar memasang dan meletakkan bom di tempat yang strategis. Setelah semua selesai Jo dan Tae kemudian ke penthouse dan melihat Logan Lee dan Sim Suryon. Setelah itu Logan Lee dan Sim Suryon menuju tempat acara, namun tiba-tiba Sim Suryon mendapat sebuah telepon dari Jo dan Tae yang memintanya datang ke penthouse. Jo dan Tae juga mengatakan telah memasang bom di Hera Palace. Logan Lee kemudian mengevakuasi semua orang dengan bantuan Kang Mari dan tim keamanan serta bantuan dari anak-anak Hera lainnya. Sementara itu Sim Suryon menemui Jo dan Tae di penthouse. Jo dan Tae kembali mengancam Sim Suryon dengan alat peledak bom di tangannya. Sim Suryon kemudian mengeluarkan pistol yang telah dia persiapkan di balik gaunnya. Jo dan Tae kemudian memberitahu Sim Suryon tentang masa lalunya sebenarnya. Dan ternyata Sim Suryon mengetahui hal itu dan orang tua Jo dan Tae yang tinggal di tanah itu tanpa izin. Sim Suryon kemudian menembak Jo dan Tae di dada kanan dan kirinya.
Jo Dante pun terjatuh setelah ditembak oleh Sim Suryon. Namun saat Sim Suryon lengah dan berniat mengambil alat peledak bom itu, Jo Dante kembali menyerang Sim Suryon dengan pecahan botol. Akhirnya terjadi perkelahian antara Jo Dante dan Sim Suryon. Setelah itu Sim Suryon kembali mengambil pistol dan menodong Jo Dante. Sementara Jo Dante berhasil mengambil alat peledak bom itu. Setelah itu Sim Suryon menembak Jo Dante tepat di dahinya dan membuat Jo Dante terjatuh. Namun sayangnya di saat bersamaan Jo Dante berhasil menekan tombol peledak bom itu. Seluruh bom itu pun akhirnya aktif sementara Jo Dante jatuh ke air mancur Hera. Setelah itu bom seketika meledak dan menghancurkan seluruh bangunan Hera Palace. Hera Palace jatuh runtuh karena bom yang dipasang Jo Dante, sementara Sim Suryon masih berada di penthouse. Akankah Sim Suryon selamat dari ledakan bom itu? Lalu apakah Jo Dante benar-benar meninggal? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini. See you on the next video.